Halo guys, selamat datang di channel Kevin Mic. Kembali lagi sama gue Kevin di sini. Di depan kita sudah ada Marvel Legends Spider-Man Maximum Series yang katanya merupakan versi Spidey Ultimate. Nah, apakah benar demikian? Langsung aja kita bahas dari packaging tampak depan seperti ini, kiri, kanan, dan belakang yang hanya foto render 3D dari Spidey. Langsung saja kita buka. Dan ini deh yang kita dapatkan di sini. Kita akan bahas dari aksesorisnya dulu. Ekstra tangan sebanyak 5 pasang, 1 pasang sweeping hand dengan efek jaring yang menempel, 1 baru meluncur dan 1 lagi menyebar. Ini aksesoris baru ya. 1 pasang sweeping hand biasa, namun sebelah sini memiliki jari kelingking yang ditekuk. Unik. 1 pasang crawling hand, 1 pasang gripping hand, dan 1 pasang bare hand polos dengan web shooternya yang mana joinnya berada di bagian tengah. Namun sayangnya tidak ada join di bagian wrist, jadi tidak ada artikulasi tambahan. Secara detail sih oke ya, sebuah variasi yang menarik dari Hasbro. 1 pasang slinging web, lebih tebal daripada aksesoris jaring pendahulunya, berwarna putih mutiara translucent dengan detail sculpt yang bagus. Jika dibandingkan dengan web pada extra hand-nya, lebih besar 2 kali lipat. Mungkin tujuannya supaya lebih kuat dan pas digenggam saat digunakan pada extra hand memegangnya. Dan versi terdahulunya memiliki part segitiga sebagai tempat mengaitkan tangannya. But ini, nope, good choice Hasbro. Dan uniknya, 2 aksesoris jaring ini memiliki ujung yang berbeda. 1 web shot seperti perangkap, ini juga aksesoris baru. Detail dan sculptnya cakep banget. Aksesoris ini nantinya ditancapkan pada stand yang kita bahas belakangan. 1 web shield, ini menarik karena memang pada dasarnya web Peter memiliki banyak fungsi seperti di komiknya. Bahkan ingat pada gamenya di PS1 bisa berbentuk dome seperti ini. Dan kalau diperhatikan terdapat wash berwarna abu-abu tua, memberikan depth yang lebih baik. Bagian belakangnya kurang lebih seperti ini. Cara memasangnya agak mirip dengan beberapa tipe shield dari Captain America. 1 web blast, semacam Hadouken namun panjang. Detailnya kurang lebih seperti ini. Ini pun sama seperti web shot yang tadi, bisa ditancapkan pada stand yang kita dapatkan dari Hasbro. Gak tinggi, cuma memiliki 2 titik joint. Dan khusus untuk aksesorisnya saja. Apa bisa untuk Spidey-nya? Nope, tidak ada penjepitnya. Dan tidak ada lubang di bagian belakang figurnya. So, untuk web shot yang ini, terdapat lubang di sini. Ya, kurang lebih seperti ini. Untuk web blast, lubangnya di sini. Ya, seperti ini. 1 buah efek Spider Instinct, cukup tebal dan berbahan plastik transparent dengan sculpt dan paint job merah untuk efeknya. Jujur, ini aksesoris yang sangat diperlukan untuk Spidey. Looks good. 2 extra head sculpt, 1 buah mask dengan lensa besar sebelah, cocok untuk dipasangkan efek yang tadi. Kemudian 1 lagi versi unmasked-nya Peter Parker. But wajah Peter di sini agak creepy. Kita lihat bola matanya, tatapannya itu kayak I can look into your soul. Meski begitu, secara garis besar sudah mirip dengan versi komiknya. Paint job terbilang cukup rapi, detail sculptnya cakep dan crisp. Cuma ya, memang creepy aja. Dan ini dia Spider-Man versi Maximum Series. Apa sih bedanya dengan Marvel Legends biasa? Kita akan bahas dari head sculpt-nya dulu. So, secara lensa mata memang besar. Ada yang bilang ini merupakan versi McFarlane. Nah, untuk webline-nya, meskipun ini Maximum Series alias versi deluxe, namun tetap saja ada yang produksinya kurang presisi seperti di foto ini. Dan harusnya sih menurut gua karena ini Maximum Series, di sculpt loh Hasbro. Masuk ke bagian badan, secara sekilas sama seperti Spidey pada umumnya, hanya webline-nya lebih rapat. Dari segi warna, merahnya cukup cerah dan birunya lebih ke arah navy. Untuk sculpt, gua rasa udah bagus ya, detail, baik dari definisi otot-otot di badannya, seperti di torso, lengan, punggung, pinggang dan paha, bagian belakang, dan pada betisnya. Tapi balik lagi, sebenarnya sih gue prefer kalau webline-nya ini berupa sculpt. Supaya apa? 1. Lebih presisi, jadi nggak ada mispaint. Kedua, lebih cocok untuk seri deluxe ini, since bakal jauh lebih detail. But, ya, entahlah, pertimbangan Hasbro seperti apa. But overall, menurut gue sudah oke secara visual. Masuk ke sesi artikulasi untuk kepala. Bisa diputar 360 derajat. Begitu juga dengan lehernya, yang mana bisa membuat Spidey menunduk sejauh ini. Wow, menengadah, sejauh ini. Sender kanan, sender kiri, tangan terangkat sejauh ini, bisa 360 derajat.
butterfly joint, swivel pada bagian bicep, siku ditekuk sejauh ini karena double joint, swivel pada bagian tengah forearm, pada pergelangan, hinge, swivel pada torso atas, crunch sejauh ini, ke belakang sejauh ini, miring kanan, miring kiri, terdapat drop down pada kaki, so kakinya bisa ke depan sejauh ini, ke belakang segini, swivel pada paha, kaki ditekuk sejauh ini karena double joint, swivel pada boot line, telapak kaki ke depan, entah kenapa scalpnya mentok seperti ini, ke belakang bisa segini, toe jointnya bisa sejauh ini, kemudian pivot, and split. Ya oke lah, meskipun waktu dibalikin, ya, tampak depan dari figur ini seperti ini. Kanan, kiri, belakang, atas, dan bawah. Tinggi dari Spidey Maximum Series berada di 16 cm. Dan berikut perbandingannya dengan beberapa produk Marvel Legends lainnya dan Toy Biz. Dan saatnya berpose ria. Bisa seperti ini, atau seperti ini, ataupun seperti ini. Masuk ke sesi penilaian. Detail. Nicely done Hasbro, gua kasih 5. Paint job nggak banyak sih, cukup rapi meski matanya Peter terlihat creepy. So, 5. Aksesoris banyak banget, untuk Maximum Series wajib lah ya. Boleh gua kasih 5. Artikulasi bagus banget, gua kasih 5. Price, gua PO di harga Rp930.000. Udah seharga SH Figures. Menurut gua sebenarnya kemahalan ya harga segini. Max harusnya di Rp750.000 dengan catatan ini harga PO di Indonesia ya. Soalnya kalau sudah masuk toko-toko seperti Kid Station, sudah pasti sampai jutaan. Jadi gua kasih skor 4. Total skornya adalah 4,8. Menurut gua Maximum Series ini bagus secara ide. Versi mewahnya Marvel Legends Series. Hanya harusnya jangan menekankan sekedar di jumlah aksesorisnya saja, namun pada kualitas figurnya itu sendiri. But bisa dibilang untuk sementara ini merupakan versi ultimate dari seri Marvel Legends. So, kalau kalian dapat harga-harga yang mirip, bolehlah kalian takis. Oke, sekian dulu video unboxing gua kali ini. Semoga memberikan info yang jelas dan tentunya menghibur. Boleh bantu dengan like, comment, share, ataupun subscribe supaya kalian update terus dengan isi channel ini. Thank you for watching. See you on the next video. God bless you all. Bye!